فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الصائمين والصائمات القائمين والقائمات, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama, yang semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita masih menikmati kebersamaan ini. Mudah-mudahan kebersamaan di atas taqwa, kebersamaan di atas ketaatan, yang insya Allah berbuah surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita berdoa kepada Allah, semoga wajah-wajah ini semuanya Allah jauhkan dari lambaian api neraka dan didekatkan ke dalam harum semerbaknya aroma surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Jasanya kepada kita tak terbilang, tak terhingga. Setiap jalan kebaikan dia sudah tunjukkan, dan segala jalan keburukan beliau telah ingatkan, sehingga beliau berani menjamin semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Illa man abah. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man aba wa man asani faqad aba. Siapa yang taat, mau nurut dan ngikut, masuk surga. Dan siapa yang tidak mau atau tidak ikut, berarti tidak mau masuk surga. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah, kita diberikan iman sehingga kita mau mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun penuh dengan kekurangan, tetapi kita berupaya untuk mengikut manusia yang diberikan kesempurnaan sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semalam saya ingin mengaji panjang-panjang sebenarnya, cuman waktu sudah agak malam. Sebagian mata sudah mulai agak terpejam. Kemudian suara pun serak-serak kering, bukan serak-serak basah. Malam ini pun masih ditakutkan juga. Jangan-jangan nanti setengah kajian sudah minta diberhentikan. Tapi tak apalah, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Tak bisa semuanya, tak ditinggalkan pula semuanya. Yang mana kita kan ngaji terus ini. Enggak selesai malam ini, esok malam kita panjangkan lagi. Tadi saya tidak tahu ada buya kita Kiai Haji Samlawi di sini. Kalau saya tahu tadi, mungkin saya minta izin aja sama pengurus. Ya, hitung-hitung kan suara masih serak-serak kering kan? Iya. Tapi alhamdulillah ada buya godang di sini. Nah, jazakallahu khairan. Tapi tak apalah, saya beruntung juga datang, bisa menikmati indahnya salat di belakang. Insyaallah taala. Terima kasih Buya ya. Cuman beliau belum bisa menunaikan apa yang saya minta saat ini. Saya masih berharap tak tahun ini, tahun depan. Tidak juga, saya takkan pernah putus harapan. Nah, ya beliau saya inginkan untuk suatu pekerjaan, tapi belum bisa mengabulkan. Sebabnya saya maklumi, tapi akan usahakan supaya tidak bisa dimaklumi. Tunggu saja saat mainnya.
Kaum muslimin muslimat, terima kasih jazakallahu khairan, karena ini sahabat kita Masya Allah, dan juga ustaz kita Masya Allah hafiz Quran dengan segala kelebihan yang Allah berikan. Barakallahu fika ya Syekh. Baik kaum muslimin muslimat, semalam kita mengaji di Bangkinang di Masjid Al-Amal, sesuai dengan namanya, Masjid Pasau. Ya, karena Pasau itu tempat bekerja, jadi namanya Masjid Al-Amal. Mungkin itu alasan filosofisnya dulu diberi nama Masjid Al-Amal. Adanya masjid di tengah pasar barakah. Sebab apa? Sebab Nabi katakan seburuk-buruk tempat adalah pasar, tapi ada situ masjid jadi sebaik-baik tempat pula. Oleh sebab itu hidupkanlah di dalamnya zikrullah. Mudah-mudahan Al-Quran hidup, sunnah hidup, sehingga lahir amal-amal saleh, sehingga pasar itu menjadi pasar yang diberkahi, pasar yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena selalu hidup zikrullah di situ. Semalam judul kita adalah dari atas turun ke hati. Biasanya dari mata turun ke hati. Sekarang dari atas turun ke hati. Kenapa saya tidak memakai kata dari mata? Karena yang menurunnya tak terlihat oleh kita. Yang jadi utusannya pun tak nampak pula oleh kita. Nabi yang menerima pun juga belum bertemu dengan kita. Oleh sebab itu kita katakan turunnya dari atas tapi masuk ke hati kita. Semalam kita sudah jelaskan bahwa yang namanya turun mesti dari atas. Saya sudah sering ke mana-mana, bukan sering ke mana-mana, sering bertanya dari orang yang datang dari mana-mana. Karena di kampus kami di Madinah lebih dari 180 negara atau 160 negara. Dan saya sempatkan juga bertanya, karena kami di Indonesia sering berbeza pendapat masalah turun itu dari mana. Ternyata dalam semua bahasa yang namanya turun adalah dari atas. Yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Berarti Allah di atas, sesuai fakta, sesuai data, sesuai ayat, sesuai hadis, dan sesuai logika yang sehat. Saya katakan logika yang sehat, sebab logika sehat itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi ke logika yang tidak sehat, mesti tak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun logika juga, karena ada logika yang logis, ada logika yang tidak logis. Ada logika yang logis, ada logika yang tidak logis. Sama juga ada kebijakan yang tidak bijak, ada kebijakan yang memang bijak. Ma'asyirah kiram, mengulang secara cepat, tapi waktu juga berlalu cepat. Tidak usah kita ulang aja sedikitnya. Al-Quran itu turun dari atas, dibawa oleh Jibril yang memang makhluk kalangan atas, dan tempat tinggalnya di atas. Mereka disebut dengan al-mala'ul a'la, masyarakat tinggi. Datang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Dan Al-Quran dikatakan nazala bihir ruhul amin. Dari ayat ini diambil judul turun. Al-Quran itu turun dibawa oleh ar-ruhul amin, malaikat Jibril yang amanah. Bagaimana amanahnya? Tidak ada bocoran berita sebelum disampaikan kepada sang penerima. Beda dengan kita hari ini, banyak berita bocor sebelum ditandatangani. Kadang-kadang baru draft SK, draft anggaran, tapi sudah menyebar kemana-mana. Akhirnya orang yang namanya tercatat pada awalnya tiba-tiba terhapus, bersedih hati. Saya pernah tercatat jadi penerjemah di tingkat acara internasional. Tiba-tiba hilang nama saya, padahal sudah keluar draftnya, gaji lumayan 20 juta. Sedih kan? Jadi menterjemah tapi tak jadi dapat honor. Apa sebab? Namanya hilang dari SK. Jadi kalau pekerjaan tanpa SK, jangan coba-coba nuntut. Jangan coba nuntut gaji. Demikian juga amal soleh kita, baik menurut kita, tapi tak ada perintah dari Allah, tak ada perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan coba-coba minta pahala.
Sebab anggarannya tak ada dalam nomenklaturnya. Nomor anggarannya tidak ada. Jelas saya sudah sering korban. Seluruh pekerjaannya saya kerjakan tanpa SK, hampir-hampir tidak ada. Salah saya tadi. Hampir semua yang pekerjaan yang saya lakukan tanpa SK tidak bisa ada. Tidak ada yang gaji, honor ya. Tidak ada gaji, tidak ada honornya. Baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Memang sudah nasib diri. Ya, memang sudah nasib diri. Banyak pekerjaan yang dikerjakan tanpa harus ada gaji. Salah sendiri kenapa ada urus SK. Oleh sebab itu, maka Al-Quranul Karim Allah turunkan supaya dia jelaskan oleh Nabi SAW mana yang berpahala, mana yang berdosa, mana yang diterima, mana yang dikarantina. Ada yang diterima, ada yang dikarantina. Mana yang hak, mana yang batil. Sehingga Al-Quranul Karim merupakan tali yang menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi katakan nazala bihir ruhul amin. Turun dibawa oleh ar-ruhul amin, malaikat Jibril. Saking amanahnya tidak ada bocoran berita sebelum sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Imam At-Tabari yang diriwayatkannya dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Tafsir Ayatul Quran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma atau selainnya, bahwa Jibril alaihissalam tak membocorkan ayat yang dia buat turun kepada malaikat siapapun, sekalipun Mikail yang merupakan malaikat ring satu dengan Jibril. Tentu nak tahu ya, Mikail adalah malaikat terdekat kepada Jibril alaihi assalam. Kalau jelaskan panjang nanti, tidak usah masuk bab itu. Nanti ikut pelajaran di Usulul Iman, Fidhul Kitabih wa Sunnah, Babul Imani bil Malaikah. Kalau tidak sempat pergi ke Simpang Timun, cukup simak di videonya saja. Kalau ada yang ragu, tolong ditanyakan. Anda puas, beritahu yang lain. Kalau tidak puas, diam-diam saja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru didengar oleh makhluk yang lain selain Jibril setelah sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malaikat itu mencari-cari majlis yang dibacakan di padanya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini sudah jelas dan sering diulang-ulang dalam muqaddimah setiap majlis yang disampaikan oleh para dai dan ustaz serta ulama. Majtama'a qaumun bi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tak ada satu kaum pun yang berkumpul di rumah Allah membaca kitabullah, mempelajari bersama-sama, kecuali mereka turun kepadanya rahmat, kemudian ketenangan, kemudian diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan dibanggakan Allah kepada masyarakat di atas, yaitu yang terdiri pada para malaikat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini nampaknya mengulangi sekali tadi, tidak jadi nambah ini. Kaum muslimin dan muslimat, coba kalau tengok waktunya bang, saya ini dah mulai 4 minit ya bang? Enggak ada isyarat. So kesudahan sudah itu banti hujan payung koleh. Enggak ada salah. Enggak apa mulang kaji masalah dia. Kaum muslimin, karena sebagian mungkin tidak mendengarkan semalam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dilakukan? Turun ala qalbika, turun ke dalam hatimu, litakuna minal munzirin, supaya kamu hai Muhammad menjadi salah seorang pemberi peringatan. Allahu Akbar. Al-Quran gunanya untuk memberi peringatkan. Makanya nanti disebut Ahlul Quran idza dzukkiru bil Qur'ani tadzakkaru. Ahlul Quran bila diingatkan dengan Al-Quran, karena Quran itu gunanya memberikan tazkir. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memang di saat masyarakat waktu itu rusak, yang didahulukan adalah inzar,
wa anzir ashiratakal aqrabin. Apa kata Allah SWT? Ala qalbika litakuna minal munzirin, supaya kamu menjadi salah seorang nabi yang memberi peringatan, supaya umat tidak tersesat jalan, karena memang kecenderungan orang adalah menyimpang. Oleh sebab itu nabi dan para rasulullah yang meluruskan, dan kemudian yang ini diwariskan kepada para ulama yang mengikuti. Kaum muslimin, kaum muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Para ulama menyebutkan bahwa menjelaskan itu maknanya dengan dua syarat. Yang pertama, syarat pertama, istita'atul mutakallim al-ta'bir amma yurid, yaitu orang yang bercakap mampu menjelaskan, mengungkapkan apa yang dia inginkan. Dalam hal ini Al-Quran adalah perkataan siapa? Al-Quran perkataan siapa? Perkataan Allah. Allah mampu menjelaskan apa yang dia inginkan? Mampu. Yang kedua, qudratul mukhatab atau sami' fahma al-kalam, yaitu yang kedua, yang mendengar atau lawan bicara paham apa yang dikatakan. Nah, Al-Quran apakah bersifat seperti ini? Maka kita tanyakan kepada Imam Abdullah ibn Abbas, imamnya ahli tafsir sepanjang sejarah, yang didoakan oleh Nabi SAW, yang menuntut ilmu tak pernah kenal lelah, karena dia menuntut ilmu adalah lillah, sehingga tak pernah mengenal kata lelah. Siang, pagi, malam, hujan, panas, dia lalui. Kadang-kadang dia harus menunggu di depan rumah guru, karena gurunya sedang istirahat. Dia duduk di depan pintu rumahnya sampai dia keluar menjelang solat asar. Dia tidak tunggu di masjid saja, ditunggu di rumahnya. Karena dari perjalanan rumah ke masjid sudah lumayan berapa yang dia dapatkan. Dan itu pun kadang-kadang sendiri, tidak diikuti yang lain. Sebab kalau sudah di masjid, mesti diikuti oleh yang lain. Lalu saya punya teman juga, Masya Allah, adik tingkat lah. Adik tingkat waktu itu nak ke Madinah, dia Ustaz. Beliau kenal orangnya. Nanti kalau mau tahu saya kasih tahu. Tapi kita minta izin dulu sama orangnya. Beliau itu nak minta tazkiyah untuk pergi ke Madinah. Saya waktu itu sedang berada di Air Mole. Tahu Air Mole? Dekat apa jauh? Doketnya? Kok jam? Sampai jam? Sampai jam doketnya. Masya Allah. Sampai jam doketnya. Kalau sudah ceramah jam 10, jam 10 sampai di Pokan. Kalau jam 10 bau sudah. Jam berapa sampai di Pokan? Jam 3. Waktu jam 3 dah sampai. Jam 3 sampai di Pokan. Jadi janji iswa awak bosu di kampus jam 9. Jam 9. Apa itu Ustaz? Ustaz kini atau ikut KR Mole. Beko tang sitan mungkin bangkit jam 10 atau jam 11. Kalau dia hitung normal sampai jam 3 subuh. Kalau jam 3 mau sampai, enggak nak lolok sudah subuh ya. Dan berarti jujur kan enggak nak lolok tuan-tuan sudah subuh. Salah jam 9 lolok nak lolok juga. Nah, jam 9 lolok sudah isya. Tiba subuh masih ngantuk. Awak jam 3. Bangkit jam 3, jam berapa potong lah? Jam 1 potong. Tiba jam 3. Tak 1 tadi. Non-stop kegiatan. Jadi pulang jam 3. Beko Ustaz sudah solat subuh, insya-Allah langsung lolok. Insya-Allah. Kalau lebih panjang umur. Tolong tunggu di kampus jam 9. Karena memang Abu maju jam 10.30 mulai maju waktu itu. Kan ada kotun tu melayaninya 1,5 jam. Cukupnya kan? Buat sekian juga 1,5 jam mulai. Akhirnya Masya Allah, sudah solat subuh, lah zikir, balik ke rumah, siap-siap wuduk, siap-siap lolok, lah wuduk lah sudah tadi.
Bota cuaca parlo ke bantal, tibonya assalamualaikum. Oh, langsung kenal namanya. Ya, langsung kenal suaranya memang. Subhanallah. Lupa beliau juga ya kan. Hanya Abu abaikan aja sebab boleh kan Ustaz ya. Ya, kalau kita tidak siap menerima tamu boleh saja tidak dijawab, dalam hati aja dijawab. Sampai 3 kali tidak dijawab, awak berharap nyepai dibuka pintu kamu pagar. Masuknya lah kena elok jawab tu masalah. Nah, akhirnya buka pintu pagar. Sudah itu dia gaduh pintu. Tak jalan jawab doang. Awak meloloknya umati P36 kamar pas ke jalan. Duduknya di teras lope ngaji dia. Pemurajaat ikut loh, pemurajaat ada jadi lolo. Lah setengah jamnya murajaat ada ikut tahu, ndak mau terlalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak kanang dah hajinya, awak janji jam apa? Lain Ustaz jam apa? Jam 9. Lain mana kan? Kini jam apa? Jam 5.30. Ini kan lah setengah jam kan? 5.30. Taib. Di mana awak janji? Di kampus. Kini di mana awak? Rumah. Kalau gitu pergi balik dulu. Mereka nak tazkiyah bunyi dia dan taswi'an umum. Mereka tertulin waang di situ dan tak kenal jo waang puangai tak apa-apa kan. Itu dak je temu doa nah. Akhirnya tak rasa suruh nyopai. Nya ndak isyarat. Awak lah nak lah kunang-kunang matu dek apa kan? Dek bukan dek dak ngantuk pano sono cuma melang pon yang tadi. Pon yang lalek nomor tu. Nya lolok. Jadi apanya di motor cuman kawan kan nak mambu nak copek pulau sampai pulang. Tak bikin nak akan istirahat dia bapa copek sampai pulang. Terbayang dia apa adanya? Ya seto juga aja motor depannya. Dan mana ada depan tak tambul awak. Nah, itu dia. Jadi memang kalau tuan-tuan kalau jauh sopir ustaz iya siap-siap ndak kojo suagi. Kalau kan kojo suagi jangan jadi sopir ustaz lah. Apa sebab ndak akan bisa ustaz istirahat dah. Nah. Kau kita tahu kok. Iya kiani fasma iya jarah. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah jam 8 songa, alhamdulillah lelok lihat spanning pak. Dah balik spanning mandi PK kampus sampai situ. Ya tiada lain waswa. Alhamdulillah dapat nulis tangan itu Ustaz. Dengan izin Allah ditemolehnya. Kini lah S20-nya. Tapi tak usah samlawi loh. Lah S2 lah S3 Ustaz. Lah S2-nya lah S3. Anda AB dah. Alhamdulillah elok tu nya. Elok lain AB nak. Yang takkan kau AB riba lah bulan puasa kan. Kau muslim itu tanda hirs, tanda beliau bersemangat untuk jangan sampai terlambat. Bagus dari satu sisi, tapi dari satu sisi tidak pas gitu. So dia kalau nunggu boleh aja nya, tapi jen murajaah. Iko soalnya alhamdulillah dia nak pakai mic pun jadi imam sangat juga. Nah, tak pakai mic pun jadi imam. InsyaAllah kalau 5 sab jemaahnya tak perlu mic ini orang. Alhamdulillah. Itu tolak dah tuan-tuan lolok ya. Kaum muslimin, astagfirullahalazim. Tak tambah kaji tu. Jadi bilisanin arabiyyin mubin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa tafsir Al-Quran itu sebagian besarnya adalah dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sesungguhnya Al-Quran kami mudahkan untuk diambil pelajaran dan peringatan dan juga dimudahkan untuk menjadi zikir kita. Maka adakah yang mau mengambil peringatan daripadanya? Maka diriwayatkan oleh Imam At-Tabari juga dari beliau bahwasanya tafsir Al-Quran itu ada 4. Dia ada 4. Bagi yang sudah mendengar mengulang kaji kembali. Ada yang hafal? Tak juga sana. Jadi ulang ni ada apa nak? Yang pertama tafsirun ya'lamuhu kullu ahad. Tafsir yang siapapun membaca Al-Quran langsung paham tafsirnya. Ini tafsir Al-Quran. Artinya Al-Quran dibaca ayatnya orang langsung paham
maknanya, paham apa maksudnya. Walaupun dia orang ajam, baca terjemah maknanya, dia lihat langsung paham maknanya. Yang seperti ini yang nomor pertama. Yang kedua, kata beliau radhiyallahu anhuma, tafsirun ta'lamuhul Arab bilughatiha. Tafsir yang orang Arab dengan bahasa Arabnya dia paham langsung. Dia paham langsung makna dari ayat itu. Apa makna di belakang itu. Sehingga dia tahu bahwa bila ada imam yang salah baca, walaupun dia tidak hafiz, dia tahu maknanya tidak sesuai. Seperti yang sering atau sudah mungkin sudah saya katakan, ketika ada seorang badui jadi imam, dia tidak jadi makmum, dia tidak hafiz Quran, tetapi dia tahu imam salah. Apa sebab? Ketika dia imam membaca was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu ghafurur rahim. Para curi laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan keduanya, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Wa nakalan minallah, peringatan dari Allah bagi yang ingin mencuri. Tuh lihat contohnya. Tolak cilok sudah itulah. Tolak cilok lah. Nah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, akhirnya nakalan minallah. Kemudian di ujung ayat dibaca oleh imam, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Le matching pongkal jujung, le sesuai. Tidak, dia bilang subhanallah. Dia tidak hafiz, dia tidak tahu, cuman tahu bahwa ini tidak sesuai. Dia bilang subhanallah. Dia membaca lagi wallahu ghafurur rahim. Dia tidak bisa berhenti, tetap dia salahkan, tapi membetulkan tidak bisa. Memang awak sebagian bisa nyolang tapi tidak bisa beki. Itu ada jurunya. Itu memang banyak juga ceritunya. Dulu guru-guru kami pandai nahu sorab, tu datang warak ke pondok, tu lah memikun Arab aja tu lah. Iya, mansub, mabuk kan. Tu lah pergi warak tu, nyantok-nyantok je tadi. Banyak salah tadi namanya. Tak pun tak punya beki, tak pandai nyobui. Jadi memang tipe-tipe nyolang tu banyak pandainya, tapi membagi indak. Tapi lumayan lah, lihat tu salah. Nampak ya, tu salah tapi ndak amuh membagi. Itu yang payah. Tentu salah tapi dibuat-buat juga. Tadi anggap dia buat tu. Itu berbahaya. Sebab yang seperti ini dhalla ala ilmin, sesat tapi walaupun berilmu. Sesat walaupun berilmu. Karena orang berilmu bisa tersesat. Karena sesat itu disebabkan oleh dua. Lalu lupa kaji dia. Sesat itu karena dua sebab. Satu karena tidak berilmu. Lalu dipaksakan juga berjalan, sesatlah, tersesat. Yang kedua, dia berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya itu, tersesat tak? Iya, itu perlu contoh. Jadi contohnya ya, lamun kalau contoh, ya, dia sodoro dan cumurnya, panan tasosik dia berilmu dan tasosik tidak berilmu, jalan. Tasosik tidak berilmu tu sekodok-kodok di Mina musim haji. Ya, awak bertanya je lah, jalan kakinya ke bagian Asia Tenggara sikunya. Baikun alur tu kawasan sampai ke Eropa pada. Kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, tahu itu jalannya yang betul di situ. Cuman masalahnya orang ramai di situ. Ada hambatan. Oleh sebab cari jalan alternatif. Ternyata salah perkiraan dan perspektif. Dan yang seperti ini. Jadi sesat itu orang karena salah satu dari dua sebab tidak tahu atau tahu tapi tidak mengikuti yang dia ketahui, diikuti yang tidak dia ketahui atau tidak ilmu. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi dia menyalahkan bisa. Lalu imam karena sedang diingatkan, akhirnya dia teringat kembali. Wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Baru diam dia. Pas itu. Apa sebab? Sebab potong tangan itu perlu keperkasaan dan perlu hikmah. Bukan asal potong. Bukan asal potong. Berarti hukum Allah itu perlu kekuatan, kekuasaan, dan hukum Allah itu selalu mengandung hikmah.
Buktinya di negeri yang hukum ini dilaksanakan dengan penuh kekurangan, tentu tidak mungkin seperti zaman Nabi. Tuan-tuan jangan ingin seperti zaman Nabi, nanti harus ada Abu Bakarnya. Awak Pak Bakar yang adonya, tidak bisa. Harus ada Utsmannya, awak ada Pak Dasman, tidak mungkin. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada kekurangan, tapi dalam kekurangan itu tetap paling sempurna di antara yang kurang. Jauh sekali perbandingannya. Ya misalnya di Arab Saudi yang menerapkan hukum ini itu selalu di hari Senin diumumkan akan dilaksanakan qisas, akan dilaksanakan hudud. Kadang-kadang dalam setahun itu hanya 2 kali terjadi qisas. Kadang-kadang tidak ada. Potong tangan juga dihitung tak sampai 10 jari setahun dalam satu negara secara nasional. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam menerapkan hukum qisas itu menjamin kehidupan. Dalam penelitian tahun 80-an disebutkan bahwasanya jumlah kriminalitas di Arab Saudi 13 tahun sebanding dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika Serikat, yang mengklaim sebagai polisi dunia. Ternyata kalau banyak polisi yang nonton tuh. Nah, jadi ternyata hukum Allah itu penuh hikmah. Yang kedua harus dilaksanakan oleh penguasa, bukan asal mau saja. Jangan baik kau awak melaksanakan, awak sudah itu kau napa je, tak boleh nah. Itu bukan hak kita, tapi hak penguasa. Kalau penguasa tak melaksanakan, mungkin belum masanya, mereka belum siap. Dan kalaupun mereka siap, kita barangkali juga belum siap. Maka belajarlah untuk siap, bahwa apapun yang Allah perintahkan saya siap laksanakan, apa yang Allah larang saya siap untuk tinggalkan, dan apa yang Allah beritakan saya siap mengimani dan mengiyakan. Selama kita masih setengah-setengah, kalau sesuai dengan pikiran saya percaya. Kalau sesuai dengan kepentingan saya taat. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan saya tidak mau dilarang. Kalau seperti itu Islam kita, tentu saja itu masih jauh. Jadi 13 tahun di Arab Saudi sebanding dengan 1 menit di kota Chicago. 3 tahun pun minit bang. Pun minit dong. Nah, kita hari ini dengan keadaan seperti ini masih merasa sangat aman. Apalagi di tempat yang seperti itu yang sangat aman. Jadi kalau ada yang fitnah, berarti orang ini bisa karena tidak tahu, wajar dia tersesat, atau tahu tapi tak mau tahu, dan dua-duanya tersesat. Jadi kalau ada yang bilang bahwa mereka orang kejam-kejam, ya orang-orang yang sadis-sadis, orang-orang yang haus saudara, yang suka kafir-kafirkan orang, berarti dua hal sebabnya. Satu karena nggak tahu, 2 karena tahu tetapi tidak mau tahu. Nah, dua-duanya sangat tidak baik. Dua-duanya sangat tidak baik. Apa sebab? Tidak berilmu tidak baik. Bicara tanpa ilmu dosa. Kemudian berbicara meninggalkan ilmu juga dosa. Berarti dua-duanya sangat tidak baik. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian yang ketiga, tafsirun la ya'lamuhu illal ulama. Tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama. Ini istimewanya mereka di atas kita. Ahli-ahli ijtihad, ahli istinbat, ahli istidlal, yang Allah berikan ketajaman analisa, ketajaman pemahaman. Bau takilek lata kalam, balinte ikan diayu tentu jantan batino. Ndak contoh awak dah, contoh anak itiak. Contoh anak itiak berjalan selalu di belakang. Tentu anak itiak. Mana jantan batino? Ambil ayu, tak anak ja itiak ro balimo iko. Mana ni dapat tu batino ro. Mana di belakang jantan. Ya, kalau adabnya orang Islam itu berjalan, perempuan di depan supaya dilindungi, di belakang, laki-laki
depan. Tapi kenyataannya perempuan di depan, bapak-bapak di belakang. Sampai sonam pun, senam sehat pun, apa-apa di belakang, ibu-ibu di depan. Apa itu? Le nampak anca. Makanya ketika ada yang mengusulkan, buatlah ibu-ibu dalam ruangan, sedangkan apa-apa di lapangan. Ndak amun nak hadir lu boyanya kan? Apa sebut tu? Kawasan ndak ada pesanam bano. Kawasan pengen ngak mbah sanam. Nasallallahu alaihi wasallamatu wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, para ulama diberikan Allah kelebihan, yaitu bisa mengetahui yang orang lain tidak bisa mendeteksi. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Dan untuk itu bukan dengan membolak telapak tangan begitu saja. Mereka harus rela untuk berkorban harta. Kalau tuan-tuan masih ingat, Yahya bin Ma'in menghabiskan 700 miliar lebih untuk menuntut ilmu. Awak mau 70 juta nak kalau berita dunia dalam berita. Ini 700 miliar habis untuk menuntut ilmu. Maka wajar namanya ada di deretan utama di antara para ulama yang menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat kemuliaan dikuburkan di tanah di mana Nabi alaihi salatu wasallam dikuburkan, yaitu di kuburan Baqi al-Madinah an-Nabawiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang keempat adalah tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sedikit. Nah, yang banyak adalah dari yang pertama dan yang kedua. Sedangkan yang ketiga yang khusus ulama itu sebagian kecil daripada bagian-bagian yang banyak, yaitu yang pertama bila dibaca langsung paham, atau orang Arab dengan bahasa Arabnya langsung paham. Kalau demikian maka Al-Quranul Karim tolong jangan dijauhkan dari umat. Biarkan mereka membaca dengan tadabbur, biarkan mereka baca dengan paham, karena Al-Quran memang dimudahkan untuk dipahami. Tetapi tentu saja bukan berarti kita meninggalkan para ulama, karena memang Al-Quran itu sampai kepada kita melalui jalurnya para ulama kita. Semua kita yang berilmu sedikit tentang Al-Quran, tidak mungkin dia dengan simsalabim langsung dapat ilmu tentang tafsir. Atau dengan makan buah pepaya California misalnya langsung jadi ustaz besar. Atau dengan bersemedi di Cikajau, sini Cikajau dah isale dah alu, atau di Bukit apa gini, Bukit Keramat, langsung dapat jadi wali. Bukan, harus dengan menabrut ilmu. Innamal ilmu bitta'allum. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nampaknya hanya sampai di situ saja dulu. Masih ada banyak lagi yang mau disampaikan, tetapi karena tuan-tuan nampaknya sudah paham, akhirnya saya harus memahami pula. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.